Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, ya, diberi kemudahan untuk menjalankan semua cobaan ini ya di masa pandemi ini, dan kita diberi kesabaran. Anak-anakku, ya, untuk kali ini kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran berikutnya, yaitu pada bab 2 ya. Kalian semua semoga di bab-bab yang dulunya juga sudah memahami. Jadi kalau misalnya kurang paham, kalian bisa membacanya lagi, mengulanginya lagi, ya. Sebelum kita mulai kepada pembelajaran yang berikut ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari lebih dalam lagi. Setelah kita mempelajari Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, maka kita akan mempelajari tentang proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kaitannya sangat erat dengan Pancasila. Ya. Ini adalah unit 1 ya, tentang menumbuhkan kesadaran, ya, pertemuan pertama ya, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Sebelum kita memulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa
tadi lagu Indonesia Raya. Bagaimana perasaan kalian? Kalian sudah lama ya tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya yang biasanya kita nyanyikan di pagi hari setelah kita berdoa, ya. Setelah kita membaca Al-Quran, setelah kita berdoa, kita biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghormat bendera Sang Merah Putih. Sudah lama, berapa bulan kalian tidak melakukannya? Nah, sekarang kalian sudah bisa menyanyi bersama untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Untuk kali ini nanti kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama adalah menghargai makna, kedudukan, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian mendukung makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dengan sistem hukum nasional. Nah, itu kompetensi dasar ya. Tujuan kita mempelajarinya adalah pertama, setelah mempelajari ini, peserta didik mampu berperilaku bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, jujur atas kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian setelah pembelajaran dalam pertemuan pertama ini, peserta didik mampu menyusun laporan dan menyajikan tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita amati video berikut ini. Salam hangat. Saya ingin bertanya, masih ingatkah Anda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Mudah-mudahan masih ingat. Sebab di pembukaan Undang-Undang Dasar itulah hitam di atas putih tercatat harapan bangsa Indonesia. Disitulah dikumandangkan alasan negara kita lahir. Kemerdekaan tumbuh dari perasaan pedih atas penderitaan yang diderita rakyat akibat penjajahan. Karenanya, kemerdekaan Indonesia lahir atas kesadaran yang mencerahkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tak mengherankan bahwa kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti kemerdekaan negara-negara Asia lainnya. Kemerdekaan Indonesia membawa semangat zaman. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bangsa kita telah menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan seyogianya selalu menjadi pegangan kita dalam membangun negeri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa kemerdekaan hanyalah sebuah pintu gerbang, yang berarti ada sesuatu di balik pintu tersebut, sesuatu yang masih harus diperjuangkan. Apa yang diharapkan muncul di balik pintu kemerdekaan? Yang diharapkan adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah merdeka, kita pertama-tama harus bersatu, terlepas dari segala perbedaan yang kita miliki. Hanya dengan bersatu, kita bisa mencapai tujuan utama dari kemerdekaan. Lalu, dengan modal bersatu itu, kita kemudian harus berdaulat. Di masa kini,
kedaulatan tersebut mewujud dalam kemandirian. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus berdaulat atau mandiri dalam penyediaan pangan, energi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh bergantung pada produk impor, khususnya kebutuhan dasar. Kita juga harus mandiri dalam mengelola sumber daya alam kita sendiri dengan sepenuh-penuhnya kepentingan rakyat. Masyarakat yang bersatu dan mandiri memerlukan prasyarat ketiga, yakni keadilan. Tanpa keadilan, sirna rasa saling percaya. Persatuan akan runtuh. Kemandirian ikut hancur. Keadilan adalah perekat dari persatuan dan kemandirian. Rakyat harus merasakan keadilan, baik secara hukum maupun ekonomi. Oleh karena itu, yang terutama harus kita wujudkan adalah keadilan. Kemandirian dan keadilan sosial akan mewujud dalam kemakmuran yang sesungguhnya, yakni kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh bangsa Indonesia. Kesejahteraan yang adil adalah milik semua orang, bukan hanya milik segelintir penduduk. Rekan-rekan, seyogianya kita selalu kembali kepada harapan kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan kita adalah kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama. Nah, itulah tadi ulasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, ya. Sekilas, ya, nanti akan kita pelajari tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kita baca sebentar ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kalian sudah biasa membaca, mendengarkan ya pada saat kita upacara, ya. Saat kita upacara, biasanya kita sering mendengarkan ini di hari Senin. Ya, mungkin kalian sudah berapa minggu ya tidak upacara, jadi tidak pernah mendengarkan, ya. Maka hari ini kita akan mempelajarinya apa
itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti kita akan mempelajari pertama adalah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi, kemudian pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maaf ini salah tulis ini ya. Salah tulis ya. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kaidah pokok bagi negara yang memutuskan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian kedua, tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia. Ya. Jadi kedudukannya, saya ulangi lagi, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kaidah pokok bagi negara yang memutuskan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ya, kaidah pokok. Jadi pokoknya itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Kemudian yang kedua, tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia. Ya, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah tertib hukum tertinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, kedudukan yang sangat kuat serta bersifat tetap, jadi tidak berubah, sifatnya tetap. Kemudian yang keempat, sumber semangat untuk Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembukaan itu semangatnya ya. Kemudian yang kelima, kaidah pokok negara yang fundamental di dalam sebuah hukum di mana memiliki urutan-urutan yang bersifat hierarkis. Nah, kemudian ini adalah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen. Nah, sebelum amandemen ya, itu terdiri dari satu pembukaan, kemudian yang kedua batang tubuh, yaitu yang terdiri dari pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan. Ini sebelum di amandemen, sebelum ada perubahan. Nah, sekarang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau setelah amandemen itu terdiri atas pertama adalah pembukaan dan pasal-pasal. Jadi di sini perbedaannya, kalau yang lama yang belum amandemen itu ada penjelasan, tapi yang baru yang sudah di amandemen itu tidak ada penjelasannya. Nah, sekarang Undang-Undang Dasar itu apa ya? Undang-Undang Dasar itu merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis ya. Di samping hukum dasar yang tertulis itu terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Berarti ada dua macam ya, hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tidak tertulis itu yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Jadi tidak tertulis tetapi diselenggarakan di dalam pemerintahan. Nah, itu contohnya banyak sekali. Misalnya contoh pada saat pidato kenegaraan, setiap tahun tuh ada pidato kenegaraan di bulan Agustus sebelum memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di sana tidak tertulis harus tanggal berapa, tapi biasa dilaksanakan walaupun tidak tertulis. Atau peraturan pada saat sidang DPR, MPR itu yang pertama kali sebelum dibentuknya ketua MPR dan DPR, maka yang memimpin sidang itu adalah
seorang anggota DPR yang usianya tertua, ya, yang paling tua usianya dan yang paling muda usianya. Jadi ada dua, tertua dan yang muda, itu memimpin sidang DPR sebelum dibentuk ketua MPR, ketua DPR MPR. Nah, seperti itu. Itu tidak tertulis, tapi biasa dilaksanakan di dalam pemerintahan. Ya. Hukum dasar yang tidak tertulis itu disebut konvensi. Ya, konvensi. Atau kadang-kadang ada yang menyebutnya convention. Nah, itu ya. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya. Jadi, saya ulangi sekali lagi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, hukum-hukum yang lainnya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perhatikan, ini adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu adalah proklamasi yang pertama kali diproklamirkan oleh Bung Karno, ya, Pak proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Nah, ini adalah teks proklamasi. Nah, di dalam teks proklamasi kita akan melihat di sini proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah kalimat yang pertama. Kemudian hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini di sini menunjukkan adalah kalimat yang kedua. Jadi ada dua kalimat di sini. Yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan, yang kedua adalah tentang penyelenggaraan dalam pemindahan kekuasaan. Ya, nanti akan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, di sini ada kata-kata Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, ini tahun pakai tahunnya Jepang ini ya. Bulan 17 bulan 8 berarti bulan Agustus, atas nama bangsa Indonesia. Jadi Pak Karno dan Pak Hatta ini memproklamirkan kemerdekaan ini adalah atas nama bangsa Indonesia, bukan atas namanya Pak Karno atau Pak Hatta, ya, tapi atas nama bangsa Indonesia. Nah, sekarang setelah kita tadi sudah membaca tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
dan juga kalian sudah memperhatikan dan membaca juga ya tentang isi dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita akan mempelajari apa sih sebenarnya hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dan proklamasi kemerdekaan. Apa sebenarnya hubungannya? Nah, sekarang kita pelajari hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama, tadi saya sebutkan kalimat yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan yang kedua adalah tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Jadi setelah menyatakan kemerdekaan itu apa yang harus dilakukan? Nah, itu. Nah, kemudian pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, ulasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampailah pada saat yang menentukan. Nah, itu yang kedua, ya. Jadi yang pertama menunjukkan bahwa kemerdekaan itu siapa saja punya hak untuk merdeka. Nah, pada alinea yang kedua itu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu telah sampailah pada saat yang menentukan. Jadi menentukan ya proklamasi itu. Ya. Pada alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memuat pernyataan kemerdekaan. Ya, karena di sana dipertegas di sana bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Ya. Maka dengan demikian pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea 3 itu merupakan uraian terperinci dari kalimat yang pertama dari proklamasi. Kalimat yang pertama tadi yaitu pernyataan kemerdekaan. Jadi alinea pertama, kedua, dan ketiga itu adalah kalimat rincian dari kalimat yang pertama pada proklamasi kemerdekaan. Nah, alinea keempat itu memberi arah mempertanggungjawabkan terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan itu. Nah, kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan itu adalah tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain apa? Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat tentang pembukaan. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara itu dibentuk. Kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain yaitu satu, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Di sana ada. Kemudian cita-cita nasional yang ketiga. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh adalah dasar negara Pancasila. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu di sini sudah ada, saya ulangi sekali lagi, di sana ada pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, nanti pokok-pokok pikiran ini nanti kita pelajari di kelas 9 ini ada nih, ya.
Kemudian yang kedua, pengakuan kemerdekaan dan hak segala bangsa tadi di alinea yang pertama. Ya, pengakuan kemerdekaan alinea ke-1, kedua, dan ketiga. Kemudian cita-cita nasional ya, itu kemudian pernyataan kemerdekaan. Ini juga di alinea 1, 2, 3. Nah, sedangkan tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila itu ada di dalam alinea yang keempat. Nah, sekarang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea yang pertama, menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Sini ya. Alinea ini memuat dalil objektif. Apa itu dalil objektif? Yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Ini objektif. Semua orang akan tahu itu kalau itu semua adalah bahwa penjajahan itu memang tidak berperi kemanusiaan dan harus dihapus. Nah, itu. Kemudian alinea yang pertama itu juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, itu subjektif ya, dalil subjektifnya. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Nah, penjajahan itu dalam segala bentuk itu macam-macam, ya. Bisa penjajahan perekonomian, ya. Bisa penjajahan asasi manusia dan semuanya, ya. Penjajahan seperti zaman dulu. Nah, sekarang ini apakah kita dijajah ya? Kita harus tahu, makanya supaya kita harus bisa mandiri, itu kalian harus belajar yang rajin ya, supaya kita tidak dianggap rendah oleh negara lain. Kita bisa mandiri, kita bisa menciptakan apa yang kita butuhkan sendiri, itu kita ciptakan, kita buat sendiri, jadi kita tidak tergantung kepada negara lain. Nah, itu. Nah, sekarang alinea yang kedua. Alinea yang kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah mencapai tingkat yang menentukan, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu. Ini isinya alinea kedua. Ya, alinea ketiga, mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, karena sana atas berkat rahmat Allah. Ada kata-kata seperti itu. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Nah, berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Ya, jadi alinea ketiga itu sudah menunjukkan bahwa negara kita itu adalah negara yang religius, ya, yaitu negara yang mengakui, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu. Karena apa? Kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah. Bukan hanya perjuangan saja, tapi juga rahmat dari Allah, ya. Nah, itu. Selanjutnya alinea yang keempat. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah. Nah, di sana ada tujuan negara, ya, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, itu tujuan.
ya. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu adalah tujuan, ya. Ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang alinea keempat. Kalian bisa nanti membacanya lagi ya. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Nah, di sana juga dibentuk Undang-Undang Dasar. Kemudian bentuk negaranya apa? Bentuk negaranya adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat. Di sana juga disebutkan bahwa negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan seterusnya. Ya, itu adalah sila-sila di dalam Pancasila. Gitu. Walaupun di sana tidak tertulis kata-kata Pancasila, tapi di sana ada kata-kata berdasarkan kepada. Nah, itu. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan itu merupakan satu kesatuan yang bulat, ya, kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Yang terkandung dalam pembukaan itu amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kalau misalnya di sini ada kata-kata mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya adalah membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itulah kesimpulannya. Jadi, bolehkah kita mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Tentu saja, kalau kita merubah, berarti kita membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah kita mau membubarkan negara ini? Tentu tidak, bukan? Maka dari itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak sepakat menjadi convention, menjadi kesepakatan seluruh bangsa Indonesia, tidak akan merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Kecuali kalau pasal itu kemarin sudah diamandemen, jadi ada perubahan, mungkin karena tidak sesuai. Tapi kalau pembukaan tidak bisa, karena hubungannya adalah dengan proklamasi, dengan berdirinya negara ini. Nah, selanjutnya kalian akan diberi tugas, ya, untuk mengerjakan nanti di file tugas di Google Classroom. Nah, nanti kalian mengerjakan tabel 2.2 halaman 29 buku paket PPKN Kemendikbud yang sudah bukunya diberikan kepada kalian semua. Nanti buka halaman 29 ya. Nah, yang bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian jawab ya, cuman ini aja tugasnya. Tapi kalian harus betul-betul mengerjakannya, tidak asal-asalan saja mengerjakannya. Saya tidak mau kalau mengerjakan asal-asalan, nanti nilainya juga asal-asalan begitu. Kemudian nanti difoto begitu ya. Kemudian setelah difoto, diupload ya di Google Classroom ya. Kemudian setelah itu, setelah kalian mengupload, baru klik di kanan atas itu ada kata-kata diserahkan. Nah, itu ya, jadi kalian serahkan. Kemudian sekali lagi saya ingatkan, kalian jangan menulis tugas itu dengan pensil, karena kalau dengan pensil itu tidak jelas, jadi harus dikerjakan dengan ballpoint hitam warnanya sehingga jelas. Kami nih ya guru-guru ini kalau ngoreksi itu ya di HP, kadang juga di laptop. Nah, itu kalau kurang jelas gimana? Kemudian kalau memfoto itu tegak gitu, jangan miring ke sini, ada yang
menghadap ke atas, ada menghadap ke kanan, ke kiri. Itu kalau diputar itu enggak bisa. Di laptop pun enggak bisa diputar gitu, enggak bisa. Bisa tapi di-download. Coba kalau pekerjaan kalian setiap kali mengumpulkan tugas gurunya download, apa enggak penuh nanti itu laptopnya gitu ya, enggak bisa. Jadi kita ngoreksinya ya langsung saja. Nah, nanti kalau tulisannya molak-malik itu kan gurunya repot juga mau ngoreksinya. Nah, itu jadi saran saya, kalian kalau mengerjakan tugasnya itu difoto ya tegak begini nih ya, tegak seperti ini. Kemudian nanti nguploadnya ya tegak seperti ini, sehingga kami guru-guru bisa mengoreksi. Kan kita tinggal memperbesar saja gitu. Jadi kalian tidak usah dimiring-miringkan begitu. Kalau misalnya fotonya itu miring, ya tolonglah diputarkan dulu gitu, diedit dulu biar tegak begitu. Jadi kalian ngirimnya itu tegak dan tulisannya jelas dengan ballpoint ya. Saya kira pembelajaran hari ini sampai di sini dulu, dan kalian kalau misalnya kurang jelas bisa nanti bertanya di komen Google Classroom ya. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan bila ada yang kurang saya mohon maaf. Kalau misalnya ada lebihnya, ada manfaatnya, itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kalian sukses ya. Kalian sukses dan tetap semangat untuk belajar walaupun dengan daring. Terima kasih, dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.